kasih kepada dosen pengampu Ibu Susanti Maulani SEMM selaku pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Perkenalkan, nama saya Vini Juniati Nur Azhar selaku moderator pada presentasi kali ini. Di samping saya ada Nur Afia, saya ada Rizky, saya Intan Karisma Dewi, saya Diana Novia, saya Diana Putri. Kami dari kelompok 6 kelas 1J akan menyampaikan materi tentang membentuk positioning merek. Materi yang akan kami bahas adalah yang pertama ada pengertian positioning, POD dan POP, yang kedua ada positioning yang efektif di pasar, yang ketiga didiferensiasikan merek, yang keempat strategi pemasaran, yang kelima implikasi evolusi pasar, dan yang terakhir ada kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian positioning, POD, dan POP. Yang pertama yaitu ada pengertian positioning. Apa itu positioning? Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya yaitu menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Adapun hasil dari positioning adalah terciptanya dengan sukses suatu posisi nilai yang terfokus pada pelanggan dan suatu alasan kuat mengapa pasar sasaran harus membeli produk tersebut. Contoh positioning yaitu yang pertama ada Gojek yang memposisikan dirinya sebagai jasa transportasi online pertama di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan. Yang kedua ada Sari Roti yang memposisikan dirinya sebagai merek roti yang sehat dan lezat. Selanjutnya ada pengertian titik perbedaan point of difference yang disingkat POD adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek yang dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya pada merek pesaing. Misalnya Apple dengan desainnya dan Lexus dengan kualitasnya. Selanjutnya ada titik paritas atau point of parity yang disingkat POP adalah asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Titik paritas dibagi menjadi dua, yaitu ada titik paritas kategori adalah asosiasi yang dipandang esensial oleh konsumen untuk suatu penawaran yang sah dan kredibel dalam kategori produk atau jasa tertentu. Yang kedua ada titik paritas kompetitif adalah asosiasi yang dirancang untuk mengasihkan titik perbedaan pesaing. positioning yang efektif di pasar. Strategi untuk menciptakan persepsi yang jelas, unik, dan positif tentang produk atau merek di benak konsumen. Dengan positioning yang tepat, bisnis dapat membedakan diri dari pesaing yang menarik target audiens yang diinginkan. Ada beberapa langkah untuk mencapai positioning yang efektif. Yang pertama ada analisis pasar, yaitu kenali kebutuhan dan preferensi target pasar, identifikasi tren pasar dan peluang, pelajari pesaing untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Yang kedua, segmentasi pasar. Pisahkan pasar berdasarkan demografi, geografis, psikografis, atau perilaku. Fokus pada segmen yang memiliki potensi terbesar untuk produk Anda. Yang ketiga, identifikasi nilai unik. Anda tentukan keunggulan produk atau layanan Anda dibanding pesaing. Pastikan keunggulan ini relevan, bernilai bagi konsumen. Keempat, komunikasikan pesan yang jelas. Buat pesan yang sederhana dan mudah dipahami. Gunakan bahasa yang sesuai dengan audiens target. Yang kelima, gunakan elemen visual dan emosional. Ciptakan identitas merek yang kuat seperti logo, warna, dan desain. Bangun koneksi emosional dengan konsumen melalui cerita atau pengalaman. Yang keenam, konsistensi dalam komunikasi. Terapkan pesan dan visual yang konsisten di semua saluran pemasaran. Hindari perubahan drastis yang dapat membingungkan audiens. Yang ketujuh, pantau dan evaluasi. Kumpulkan feedback dari konsumen untuk memahami persepsi mereka. Lakukan penyesuaian jika positioning tidak efektif atau pasar berubah. Contohnya Apple, mengedepankan inovasi, desain elegan, dan pengalaman premium.
Toyota, fokus pada keandalan, efisiensi, dan harga terjangkau. Merek adalah merek didiferensiasikan melalui proses identifikasi dan komunikasi karakteristik dan kualitas unik merek tersebut, sehingga membedakannya dari pesaing. Adapun strategi diferensiasi, keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing. Michael Porter mendorong perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif yang tahan lama, tetapi hanya sedikit keunggulan kompetitif yang bertahan lama. Kelebihan yang dapat mengangkat adalah kelebihan yang dapat digunakan perusahaan sebagai papan lontar untuk keunggulan baru. Seperti Microsoft yang mengangkat sistem operasinya ke Microsoft Office dan kemudian ke aplikasi jaringan. Cara mendiferensiasikan pasar. Diferensiasi personel. Perusahaan bisa memperkerjakan karyawan yang lebih terlatih. Diferensiasi saluran. Perusahaan dapat merancang cakupan keahlian dan kinerja saluran distribusi mereka secara lebih efektif dan efisien. Diferensiasi citra atau image. Perusahaan dapat mengukir citra yang kuat dan menarik. Strategi pemasaran, tahap pengenalan dan keunggulan pelopor, memberitahu konsumen potensial, mendorong percobaan produk, dan mengamankan distribusi di gerai eceran perusahaan, memfokuskan diri pada pembeli yang paling siap membeli, biasanya kelompok penghasilan tinggi. Tahap pertumbuhan dimulai dengan peningkatan pesat dalam penjualan, pengadopsi awal menyukas produk. Cangkuman pen selanjutnya nasibelnya pesaing baru masuk, tertarik dengan mereka, memperkenalkan fitur produk dan memperluas distribusi. Tahap kedewasaan dibagi menjadi 3 fase: pertumbuhan, kestabilan, dan kedewasaan. Yang terkikis dalam fase pertama, tingkat pertumbuhan penjualan mulai menurun. Fase kedua, penjualan mulai mendatar dan per kapita karena kejentuhan pasar. Fase ketiga, kedewasaan yang terkikis, tingkat penjualan absolut yang menurun dan pelanggan mulai beralih ke produk lain. Ada 3 cara untuk berpotensi mengubah jalannya merek, yaitu modifikasi pasar, produksikan, dan berusaha memperluas para rekutu menak dewat dengan menghitung-hitung 2 faktor yang membentuk volume penjualan, volume sejumlah pengguna merek, tingkat penggunaan per penggutus. Modifikasi produk, perbaikan kualitas bertujuan untuk meningkatkan kinerja mengenal produk. Perbedaan fitur bertujuan menambahkan fitur-fitur baru seperti ukuran, berat, bahan, aditi, dan aksesoris yang memperluas kinerja produk, fleksibilitas, keamanan, atau kenyamanan. Modifikasi aplikasi program pemasaran, manajer juga dapat berusaha merangsang penjualan dengan memodifikasi elemen program pemasaran lainnya. Tahap penurunan. Penjualan menurun karena sejumlah alasan meliputi kemajuan teknologi, perubahan selera konsumen, dan peningkatan persaingan domestik dan luar negeri. Contohnya mengurangi biaya operasional. Efisiensi produk, kurangi biaya produksi untuk meningkatkan margin keuntungan, misalnya dengan menggunakan bahan baku lebih murah atau memotong proses yang tidak efisien. Pengurangan distribusi, fokus pada pasar yang paling menguntungkan dan hentikan distribusi ke area yang kurang potensial. Selanjutnya ada evolusi pasar. Evolusi pasar, perusahaan juga harus memvisualisasikan jalur evolusioner pasar, karena jalur itu dipengaruhi oleh kebutuhan, pesaing, teknologi, saluran, dan perkembangan baru lainnya. Yang pertama ada kemunculan. Sebelum sebuah pasar terwujud, pasar itu ada sebagai pasar lain. Misalnya selama berabad-abad menginginkan alat penghitung yang lebih cepat. Yang kedua ada pertumbuhan. Jika produk baru terjual dengan baik, perusahaan baru akan memasuki pasar, masuk dalam tahap pertumbuhan pasar, di mana perusahaan kedua akan memasuki pasar jika perusahaan pertama telah menempatkan dirinya di pusat. Jika perusahaan kedua itu perusahaan kecil, perusahaan itu
perusahaan itu akan menghindari pesaing langsung dengan perusahaan pelopor dan meluncurkan mereknya di salah satu sudut pasar. Jika perusahaan kedua itu perusahaan besar, perusahaan itu mungkin meluncurkan merek di pusat menantang perusahaan pelopor. Yang ketiga ada kedewasaan. Pada akhirnya pesaing mencakup dan melayani semua segmen utama dan pasar memasuki tahap kedewasaan, bahkan pesaing melangkah lebih jauh dan menyerang segmen perusahaan lain, mengurangi laba semua pihak dalam prosesnya. Yang terakhir ada penurunan. Pada akhirnya permintaan untuk produk lama akan mulai menurun dan pasar akan memasuki tahap penurunan. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu positioning yang efektif adalah kunci untuk membedakan merek di pasar dengan cara mengidentifikasi keunggulan unik dan relevan yang diinginkan konsumen. Melalui segmentasi pasar yang tepat, komunikasi yang jelas, dan diferensiasi yang kuat, perusahaan dapat membangun citra positif dan menciptakan keunggulan kompetitif. Pemahaman terhadap siklus hidup produk juga penting untuk menyesuaikan strategi dalam setiap tahap, dari pengenalan hingga penurunan, guna mempertahankan daya saing di pasar.